Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ya ma'asyiral muslimin muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya, nikmat kesehatan jasmania rohania, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat inilah yang tentunya kita hadir berkumpul di masjid yang mulia ini, yaitu untuk taqarrub kepada Allah. Kita kumandangkan kalimat-kalimat thayyibah, kita bertakbir, tahlil, tasbih dan sebagainya. Sekaligus kita menunaikan sholat Id bersama-sama. Ini semua semata-mata karena kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja apa yang kita lakukan dijadikan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, yaitu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bimtisali awamirihi wajtina binawahi. Artinya kita senantiasa berupaya untuk melaksanakan apa yang telah menjadi perintahnya dan sekaligus kita menjauhi atas segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Pada hari ini, yakni pada bulan ini, pada bulan Dzulhijjah ini,
ada banyak peristiwa atau kejadian-kejadian penting yang tercatat dalam sejarah Islam, sebagaimana keterangan sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang diantaranya yang pertama adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam yang sudah sekian ratus tahun bertaubat, yaitu diterima pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, dikabulkannya doa daripada Nabi Yunus alaihissalam yang sekaligus dikeluarkan dari perut ikan, yaitu pada tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Dan begitu pula pada tanggal 5 bulan Dzulhijjah, yaitu dilahirkannya Nabi Musa alaihissalam. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Dzulhijjah ini. Dari sekian peristiwa yang terjadi pada bulan Dzulhijjah, yang teramat sangat penting dan tak mungkin terlupakan oleh seluruh umat Islam di penjuru dunia, karena memang sudah menjadi tuntunan syariat dalam agama, yaitu tentang tarikh atau sejarah, ketaatan, kesabaran, serta keikhlasan seorang Rasulullah, yaitu sang kekasih Allah, yakni yang bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, termasuk kaitannya dengan salah satu hari raya yang selalu kita peringati sebagai hari raya Idul Adha. Idul Adha adalah merupakan hari raya bagi umat Islam, dan hal ini disebut juga dengan hari raya Korban. Mengapa disebut hari raya Korban? Karena pada hari ini, pada tanggal 10 ini, bagi muslim, bagi umat Islam yang sudah mumpuni, disunahkan untuk menyembelih hewan korbannya, yaitu sampai pada akhir hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, yang kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat, dibagi-bagikan kepada para fakir miskin. Dan dalam hal ini, yakni mengenai tentang korban, qala sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa fi riwayatihi Bukhari wa Muslim, amarni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala ruknihi fa uqassimu dilalaha wa juludaha wa amarni an la u'tiya al-jazira syai'an minha nahnu nu'tihi min indina. Kata Sayyidina Ali, aku pernah disuruh, aku pernah diperintah oleh Rasulullah an aku ma'ala ruknihi, agar dapatnya aku menangani atau mengurus ala ruknihi atas kurban-kurbannya. Fa'uqasimu jiladaha wa juludaha. Kemudian aku disuruh membagikan semua daging-dagingnya dan termasuk kulitnya. Wa amaroni alla u'tiyal jazira syai'an minha, dan baginda Rasul memerintahkan kepadaku agar dapatnya aku tidak memberikan sedikit pun dari korban tersebut sebagai upah kepada orang yang mengurusi. Nahnu nu'tihi min indina. Kalau memang ada upah, biarlah aku sendiri nanti yang akan memberinya. Nah, sehingga dalam hal ini ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya bagi orang yang berkorban tidak boleh mengambil sedikit pun dari bagian apapun untuk apapun, dijual, dikonsumsi dan lain sebagainya dari binatang korban tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kalau kita menengok sejarah, bahwasanya korban sudah ada sejak awal adanya kehidupan di permukaan bumi, yaitu mulai pertama manusia hadir ke dunia. Kurban pertama kali dilakukan oleh dua putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Qabil dan Habil. Karena adanya suatu sengketa atau geger yang berkepanjangan, yang latar belakangnya, penyebabnya geger tersebut karena adanya ini di antara Qabil dan Habil, maka diperintahkan
mereka berdua untuk berkorban oleh Allah, yaitu untuk mengetahui dan menetapkan siapa yang benar, siapa yang salah di antara mereka. Menurut cerita, si Qabil berkorban dengan menggunakan gandum dari hasil pertaniannya yang terjelek, sedangkan Habil berkorban menggunakan domba yang terbaik dari hasil ternaknya. Hal ini sebagaimana cerita ini diabadikan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Watlu 'alaihim, ceritakanlah, berikan tahu wahai Muhammad firman Allah kepada Rasulullah, alaihim atas mereka, alaihim atas kaummu, naba'a bani Adam, tentang berita, tentang kabar ibnai Adam, kedua putra Nabi Adam, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Il qarraba qurbanan, yaitu ketika mereka berdua berkorban suatu korban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa nyatanya? Fatuqbila min ahadihima, yang diterima hanya dari salah satunya, yaitu korbannya yang bernama Habil. Wa lam yutaqabbal min al-akhar, dan yang lain tidak diterima, yakni korbannya Qabil. Karena Qabil tidak diterima korbannya, marah-marah. Qala, mengatakan si Qabil kepada adiknya, la'aqtulannaka, aku niscaya akan menghabisimu, aku niscaya akan membunuhmu wahai Habil. Maka si Habil menjawab, qala, mengatakan, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya akan menerima korbannya dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan niatan yang tulus, ikhlas, tak ada tujuan apa-apa. Jadi ternyata korban Habil yang ini diterima, sedangkan Qabil ditolak oleh Allah. Mengapa demikian, ma'asyiral muslimin? Karena Habil berkorban dengan niat semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hati yang tulus, ikhlas, tak ada tujuan-tujuan yang lain. Sedangkan Qabil yang berawal dari unsur iri, sehingga ia berkorban ada maksud dan tujuan tertentu, yaitu hanya ingin menang dalam persengketaannya. Lalu karena tidak diterima, yang akhirnya si Qabil tega menghabisi nyawa adiknya sendiri yang bernama Habil. Jadi sifat iri, dengki, hasud adalah merupakan suatu sifat yang tak akan pernah menyelesaikan masalah, bahkan bisa berdampak pada sifat-sifat keburukan lainnya. Bisa berakibat kezaliman, kebencian, keras kepala, tak mau menerima masukan orang lain yang baik sekalipun, dan bisa jadi tak kenal siapa kawan, siapa lawan, siapa saudara. Oleh karena itulah ulama mengatakan, Imam Ghazali menegaskan di dalam kitabnya Bidayah, ummahatun li jumlatin siwaha wa hiya hasadu. Adapun induk, sumber dari segala penyakit hati yang banyak itu, di antaranya wa hiya hasadu, adalah iri, dengki, atau iri dan dengki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yakni tentang sejarah korban, yaitu korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sampai saat ini menjadi syariat bagi kita, bagi umat Islam di seluruh dunia. Nabi Ibrahim berkorban karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena yang diperintahkan melalui mimpinya yang terjadi mulai tanggal 8, 9 dan 10 Zulhijjah, 3 kali berturut-turut dengan mimpi yang sama, di mana Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah agar dapatnya segera memenuhi nadarnya,
karena Nabi Ibrahim pernah mempunyai suatu nazar. Apa itu? Yaitu mengorbankan atau menyembelih putranya, yakni putra kesayangannya, putra yang hanya satu-satunya, putra yang didambakan sejak lama, yang kini baru menginjak umur remaja, yang bernama Ismail alaihissalam. Akan tetapi karena hal tersebut memang benar-benar perintah dari Allah, beliau melaksanakan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Begitu pula Nabi Ismail menerimanya dengan penuh tawakal, artinya penuh kesabaran dan keikhlasan, yang akhirnya penyembelihan ini diganti oleh seekor domba oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kisah ini sebagaimana diabadikan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya yang diterangkan dalam surah As-Saffat ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma'adha tara. Qala ya bunayya if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka setelah anak tersebut sudah cukup umur, mampu berusaha, mampu berpikir, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, wahai putraku, ini arwah mana? Sesungguhnya aku bermimpi, wahai putraku, ani aku menyembelihmu, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Pantur ma'adha. Coba pikirkan wahai putraku, renungkanlah, camkanlah, ma'adha taro. Bagaimana kira-kira menurut pendapatmu? Apa kata Ismail? Apa kata jawab putra Nabi Ibrahim? Qala menjawab, ya bunayya, wahai ayah, lakukanlah wahai ayah. Ma'atuk maru apa yang kau telah diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Insyaallah wahai ayah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar akan menerimanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah rahimakumullah. Dari uraian singkat ini, khutbah kali ini, kiranya ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita tarik sebagai benang merah sebagai kesimpulan. Yang pertama, yaitu pentingnya kita senantiasa menata niat dalam beramal. Artinya karena niat menentukan kualitas pahala yang akan kita dapatkan apapun amal yang kita lakukan. Yang kedua, pentingnya kita membersihkan sifat hasud, iri dan dengki, karena sifat hasud ini merupakan dampak untuk penyakit-penyakit yang lain, seperti kebencian, kedengkian, keras kepala, tak mau kenal siapa saudara, siapa kawan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, perlunya kita sabar dan ikhlas dalam menghadapi dan menyikapi persoalan-persoalan utamanya yang berhubungan dengan perintah agama, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, 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 kabira walhamdulillah.
ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa ati'u la'allakum turhamun. Walazimus salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalik irsyadan wa ta'lima wa ijlalan li qadri nabiyhi wa ta'zima. Faqad qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa dha'if lahum al-hasanat wa kafir anhum as-sayyi'at wa rizqhum min al-asari at-tayyibat. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal wala' wal waba' wal bahsya wal munkar wal syada'id wal mi'ah ma dhahara minha wa ma batan amma ladina hada khassa wa 'ala al-muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi